Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda kali ini dalam Smart Motivation. Ada ritual-ritual pagi yang terbukti mengubah hidup kita Smart Listeners dan membentuk kebiasaan kepemimpinan yang hebat. Pada malam hari ini kita akan membahas topik lanjutan dari minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu, 7 ritual pagi yang terbukti mengubah hidup siapapun dan membentuk kebiasaan kepemimpinan yang hebat. The Power of Morning Rituals bagian ketiga. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, ada Pak Eloy Zalugu. Halo Pak Eloy, selamat malam. Yes, selamat malam Mas William dan semangat pagi dan pagi. Gimana kabarnya Pak Eloy? Luar biasa, yes. Sepanjang hari ini training untuk KB Bank dan sekarang kita ada di sini siap menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang ingin bergabung boleh ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Kita akan highlight sebentar sebelum kita masuk ke bagian yang kita bahas ya di minggu ini, yakni part yang ke-5 sampai dengan ke-7, ritual pagi yang membentuk kebiasaan kepemimpinan yang hebat. Silakan Pak Eloy sebagai pembuka. Terima kasih. Semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada, The Power of Morning Rituals part yang ketiga, kita selesaikan semuanya hari ini. Jadi pekan depan kita akan memulai series yang baru. Kita sudah bahas 2 pekan sebelumnya, 2 ritual pertama, yaitu apa? Own your state before the world does. Kuasailah kondisi pikiran, perasaan Anda, bahkan tubuh Anda sebelum dunia menguasainya. Dan kita sudah bahas kala itu 9 detik pertama, 9 menit pertama, pertempuran dimulai ketika Anda dan saya, smart listeners, masih diranjang. Karena the mind is the battlefield. Pikiran kita, state kita, perasaan kita adalah medan pertempuran. Dan kalau memulai pagi dengan aduk capek, memulai pagi dengan banyak kerjaan, Anda dan saya sudah kalah sebelum bahkan menurunkan kaki ke lantai rumah. Ya, so itu yang pertama. Own your state. Kuasailah pikiran dan perasaan Anda. Yang kedua, kita bicara mengenai do one hard thing first. Kalau Anda dan saya sudah terbiasa memulai hari mengerjakan secara ikhlas hal-hal yang sulit, tidak komplain, tetapi terbiasa menyambut hari dengan pekerjaan yang tidak mudah, itu membangun identitas bahwa you are a warrior, you are a leader. Karena pagi hari sudah dimulai, Anda mengontrol, Anda menguasai diri Anda dengan ikhlas mengerjakan pekerjaan yang tidak mudah. Yang ketiga, pekan lalu kita sudah bicara mengenai speak morning affirmation atau positive declaration. Ayo deklarasi kalimat-kalimat afirmasi positif bahwa I can do it. Bukan hanya karena Anda hebat, tetapi karena Anda percaya sesuai iman, agama, keyakinan masing-masing bahwa Tuhan hebat. Kalau kita masih bisa bernafas, itu berarti pasti akan diberikan pertolongan. Yang keempat, gerakan tubuh Anda untuk mengaktifkan pikiran Anda. Move your body. Jadi, emotion is created by motion, kata Tony Robbins. Perasaan-perasaan kita, semangat atau loyo, itu dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kita. Jadi kalau pagi hari maunya narik selimut, Anda counting down. 3, 2, 1. Bangun. Dengan langsung. Lompat-lompat. Bahkan secara sengaja Anda bisa memulainya dengan tadi dicampur dengan tips yang kedua, lakukan sesuatu yang sulit. Apa itu? Mungkin mandi air dingin kalau selama ini mandi air hangat, atau
olahraga 5-10 menit, nggak usah lama-lama dulu, itu yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita selesaikan dengan 5, 6, dan 7. Demikian. Oke, kita highlight tadi ya semua yang kita bahas 2 minggu ke belakang, dan hari ini kita akan masuk ke tips yang berikutnya, yang dimana Anda juga bisa berpartisipasi di perbincangan pada malam hari ini. Boleh ke WhatsApp di 0812 11 12 959. Sebelum jeda, kita langsung kasih bocoran nih Pak Eloy. Tips yang kelima apa nih Pak? Writing itu menulis. Sebelum kita berbicara menulis sebuah buku, atau menulis satu artikel, atau menulis jurnal, mari kita mulai dulu dengan to-do list harian. Jadi, bagaimana kalau kita memulai hari, sebelum kita bekerja mengerjakan A, B, C, D, kita tuliskan dulu. Saya mempelajari ini dari mantan bos saya dulu. Ketika pertama kali pulang ke Indonesia ini, saya bekerja di salah satu tempat, dan Ibu Angeline waktu itu jadi direktur kami. Saya diajarin sebelum bertemu dengan beliau, saya harus sudah menuliskan dulu to-do list hari ini mengerjakan apa. Itu membantu. Why? Karena di tengah dunia yang bergerak cepat dan terus menuntut lebih, clarity itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak, my listeners, kita itu bisa sangat sibuk sepanjang hari, tetapi kita tidak produktif. Orang-orang yang bergerak, bertindak, bekerja dengan sebuah belief, confident, spirit pantang menyerah. Mereka yang terus berjuang itu mengeksekusi strategi-strategi dan rencana-rencana mereka. Bukanlah orang-orang yang menjalani hari menebak-nebak. Ya udahlah nanti tergantung jam berikutnya. Ya udahlah nanti tergantung hari berikutnya. Betul. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan, tetapi kita butuh kejelasan itu supaya pikiran kita clear, dan itu perlu dilakukan secara sengaja. Makanya tips yang kelimanya adalah writing. Waktu kita writing ini, itu kita bisa memulai dengan beberapa pertanyaan kan. Hari ini aku mau ngerjakan apa ya? Oke. Dan bahkan ketika kita lagi aku nggak mau mengerjakan apa-apa, kita bisa pertanyaan yang kedua. Sebenarnya aku lagi ngerasain apa ya? Nah, itu self-reflection. Bukan hanya itu. Ketika kita tidak bisa menuliskan apa-apa atau malas menuliskan apa-apa, kita bisa menanyakan pada diri sendiri, sebetulnya aku ini mau jadi pribadi seperti apa sih? Itu self-reflection intinya. Jadi writing itu adalah self-reflection. Saya pernah mendengar salah satu wakil menteri ini yang pernah diwawancara oleh Bang Andi Efno ya. Beliau mengatakan ketika dulu si ibu wakil menteri ini belajar di Harvard, itu di semester pertama dan semester kedua, seingat saya, ada satu mata kuliah yang harus diambil oleh semua mahasiswa-mahasiswi. Itu harus, kudu. Ketika ditanya pelajaran apa itu, banyak orang mengira matematika. Tidak, ternyata adalah writing. Kenapa writing menjadi penting? Karena menulis itu, orang kalau bisa menulis, berarti dia bisa memikirkannya dengan jelas. Jadi writing itu sebetulnya menolong kita untuk berpikir secara jelas. Nanti kita bahas lebih detail, Mas William. Oke, writing ya, menulis apa yang kita rencanakan sepanjang hari nanti gitu ya, dari bangun tidur sampai dengan hari itu selesai gitu ya, dan begitu seterusnya, dan ternyata manfaatnya sangat banyak sekali Smart. Nanti kita akan bahas lagi. Untuk Anda juga, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita sedang live streaming di sana. Namun kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini adalah The Power of Morning Rituals Part 3, listeners. Tadi di sesi awal sempat dibahas
sekilas ya, atau sedikit tentang menulis yang dapat menciptakan kejelasan dan arah di dunia yang bergerak cepat dengan tuntutan yang semakin banyak, Smart Listeners. Kita akan membahas lebih lanjut tentang menulis ini ya. Katanya Pak Eloy, kalau kita menulis itu juga semacam membuat kejelasan gitu. Bahwa kan sekarang ini informasi begitu derasnya dan distraction juga semakin banyak gitu ya. Dengan menulis tuh kita benar-benar fokus menyelesaikan apa di hari itu terlebih dahulu. Silakan Pak Eloy, boleh dilanjutkan. Iya benar banget, khususnya kalau kita lagi overthinking kan gitu ya. Overthinking itu seringkali obatnya adalah ya kita membuat clear, lebih jelas, lebih runut. Sebenarnya apa sih yang sedang kita pikirkan? Dan toolsnya, alatnya adalah menulis. Dan tidak perlu berpikir mengenai menulis satu artikel panjang dulu. Kita mulai membiasakan dulu lah. Pagi hari itu ada to-do list-nya. Benar loh, Smart Listeners, bagi yang sudah terbiasa memulai hari dengan to-do list dulu saja, Anda akan terkaget-kaget loh. Hari itu Anda jauh lebih produktif daripada Anda menjalani hari tanpa to-do list. Ya, so itu yang kita lakukan. Ini bukan sekedar kebiasaan yang kemudian tidak ada artinya, tetapi tadi itu akan menolong kita untuk lebih jelas. Itu adalah obat terhadap overthinking. Dan kadang-kadang ya ini juga bukan hanya soal rencana hari ini, tetapi tentang siapa diri Anda yang sedang Anda bangun, identitas dirinya. Jadi orang kalau sudah terbiasa disiplin memulai hari dengan tulisan ini, to-do list ini, dia akan terbangun identitasnya sebagai orang yang strategik. Dia memandang dirinya sebagai orang yang good planner, sebagai orang yang memulai sesuatu tuh dengan persiapan. Dan itu sangat membantu di dalam nanti kita bekerja dan mengambil berbagai keputusan. Khususnya bagi orang-orang yang memang ya sudah di level sebagai supervisor, manager, apalagi sampai level GM dan direktur. Ingat, listener, GPS pun tidak bisa menuntun kita ke arah yang arahnya sendiri kita belum tentukan. Nah, waktu kita memulai to-do list itu minimal sepanjang hari, kita sudah men-setting pikiran ini. Inilah yang saya kerjakan. Nah, dari arah itu, kemudian ada clarity, kejelasan, dan tadi clarity itu dilakukan dengan menulis. So, itu yang kita lakukan. Clarity itu dapatnya dari menulis, minimal dari to-do list pagi. Demikian. Oke, menulis di kertas ya, Smart Listeners. Bukan kita menulis tweet atau nulis caption di Instagram gitu ya. Atau mungkin juga kita menuliskannya di online, tapi juga ya tadi kita menulisnya di kertas ya Pak Eloy, tipsnya. Ya, jauh lebih baik, itu yang disarankan. Ketika tangan ini ya kita menggunakan pen, menulis di notes kita gitu ya. Walaupun saya tahu lah teman-teman Gen Z khususnya dan apalagi Gen Alpha itu banyak menggunakan gadgetnya, handphonenya masing-masing, smartphone-nya. Ya memang sudah kebiasaannya begitu. Tapi betul tadi yang Mas William sampaikan, menulis ini bukan mengupdate status, bukan. Tetapi ada refleksi. Dan dimulai dari yang sederhana itu adalah to-do list. Hari ini saya mengerjakan apa saja. Nanti dari sana naik kelas, itu sudah mulai refleksi dengan menuliskan jurnal. Dari jurnal sudah sampai kepada artikel dan bahkan menuliskan buku, walaupun itu bagi orang-orang tertentu lah ya. Tapi semua orang bisa kok. Pagi hari biasakan dulu aja dengan refleksi dan planning to-do list apa yang dikerjakan sepanjang hari ini, bukan sekedar update status. Demikian. Oke, wow ya, luar biasa ya tipsnya ya. Dan kita lanjut ke tips selanjutnya. Apa nih Pak Eloy? Kebiasaan-kebiasaan baru di pagi hari yang mungkin banyak Smart Listeners masih belum sadar gitu ya, belum ngeh bahwa ritual ini tuh terbukti mengubah hidup siapapun. Silakan Pak Eloy. Very good, thank you. Yang keenam itu ada hubungannya dengan hati penuh syukur. Jadi Smart Listeners dan sahabat TML dimanapun berada, bagaimana kalau kita menjadikan hati penuh syukur, rasa syukur itu sebagai pegangan hidup kita sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup. Anchor yourself in gratitude.
Tentu kita tahu ya, semua listeners, sebelum hari menarik kita ke dalam tuntutannya, kita sebagai karyawan, kita sebagai pengusaha, kita sebagai speaker, kita sebagai pelajar, guru, whatever. Kan ada tuntutan-tuntutan dari pihak luar yang kita mesti melakukan A, B, C, D. Dan kadang-kadang itu kemudian memberikan penghakiman dan penilaian kepada kita yang push us down, membuat kita jadi rendah diri, membuat kita jadi nggak percaya diri, merasa kita nggak pernah akan cukup. Nah, disitulah kenapa kemudian morning ritual salah satunya mulai dengan rasa syukur. Nah, salah satu kebenaran paling kuat yang bisa kita genggam di pagi hari itu adalah ya rasa syukur ini. Bukan sekedar, oh saya bersyukur hari ini ya, terima kasih Tuhan. Ya bukan hanya itu, tapi sebagai suatu praktik harian, menyelaraskan diri terhadap apa yang penting, apa yang sudah bekerja, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah hadir dalam hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita. Kita masih bernafas, masih dapat pekerjaan. Loh, kenapa itu penting? Karena pikiran manusia ini terlalu banyak negativity bias-nya. Ya. Negative bias itu apa? Negativity bias itu mikirnya tuh hal-hal yang kita belum punya. Mikirnya tuh hal-hal yang kita belum dapatkan. Saya, kalau di dalam kelas-kelas training, salah satu yang saya sampaikan adalah yang namanya state atau semangat itu bisa didapatkan ketika kita fokus pada hal-hal yang sudah kita miliki, bukan pada hal-hal yang belum kita miliki. So, itu rasa syukur. Small listeners, saat pikiran memulai dengan rasa syukur, pikiran itu sendiri akan lebih memimpin kita pada keputusan-keputusan yang lebih baik. Ya. Syukur itu bukan berarti pasif ya, small listeners. Artinya ya sudah, kita nggak punya uang, kita nggak punya pekerjaan, rumah tangga berantakan, kita bersyukur, bukan itu. Ya, bukan sesuatu yang lemah, bukan sekedar perasaan, wah aku merasa ya bisa menerima keadaan. Syukur itu adalah kekuatan. Maksudnya apa? Hati penuh syukur memberikan semacam perspektif, ketajaman, kejelasan. Hati penuh syukur mengingatkan bahwa apapun yang dunia lemparkan kepada kita di hari itu, kita sudah memiliki sesuatu yang layak untuk dijaga, dibangun, dan diperjuangkan. Kenapa, small listeners? Karena saat small listeners bersyukur, Anda menjadi lebih kuat. Anda tidak lagi mengejar validasi dan pengakuan dari orang lain. Anda bergerak dari kelimpahan, bukan menuju kelimpahan. Kan beda ya. Ada orang yang berangkatnya pagi itu sendiri tuh sudah rasa syukur dan bahagia, bukan memulai hari itu lagi mengejar rasa syukur dan bahagia. Justru kalau Anda mau syukur, mulai dulu. Kalau Anda mau mengejar kelimpahan, mulai dulu dengan menghargai apa yang sudah ada. Apanya? Mau dari hal kecil. Ya. Nafas ini, makanya kan berkembang banget ya beberapa tahun terakhir pentingnya meditasi, mindfulness, doa, ya kan. Jadi menghitung apa yang tersisa. Saya berikan satu perumpamaan ya, Mas William. Ada dua orang yang senang banget pergi berburu. Dan ketika mereka pergi berburu, dua sahabat laki-laki ini ternyata ketemu binatang buas di tengah hutan. Lalu mereka berpikir, wah kita nih kalau lari pasti dikejar. Jadi kita harus melawan. Jadi mereka mengeluarkan semua senjata ya yang mereka punya dan berhasil gelutlah dengan binatang buas ini. Apa yang terjadi? Binatang buasnya berhasil dikalahkan. Tetapi ketika mereka gelut dengan binatang buas ini kan juga binatang buas tidak tinggal diam. Jadi akhirnya satu dari sahabat itu 9 jarinya digigit, tinggal jempolnya saja. Lalu satu lagi sahabat, jempolnya digigit, masih 9 jari. Setelah diketemukan oleh orang-orang desa, mereka berhasil dibawa pulang. 3 bulan kemudian, dua-duanya sembuh. Semuanya ya sudah mulai bisa beraktivitas. Yang menarik adalah siapa yang paling banyak bersyukur di antara dua sahabat ini. Apakah dia yang kehilangan banyak jari atau dia yang kehilangan sedikit jari? Ternyata kalau kita berpikir, pastilah yang kehilangan paling sedikit yang bersyukur. Ternyata tidak.
Yang kehilangan satu hanya jempolnya, masih sisa 9. Dia itu kalau keliling-keliling kampung ke rumah tetangga, dia selalu menceritakan betapa 100 hal tidak bisa dikerjakan dengan baik gara-gara satu jempolnya hilang. Dia marah pada keadaan itu. Padahal dia kehilangan satu jempol saja. Yang kehilangan 9 jari, hanya tinggal satu jempol, dia justru bisa pandai bersyukur karena dia mengatakan begini, di tengah hutan aku bisa kehilangan nyawa loh. Tapi syukurlah, memang betul 9 jariku hilang, tapi aku masih punya satu jempol dan masih punya bagian tubuh yang lain. Intinya begini Mas William yang saya mau katakan. Kalau seseorang bangun pagi menghitung apa yang hilang, tidak mungkin bisa bersyukur. Ya. Tetapi ketika seseorang memulai hari, memulainya dengan menghitung apa yang tersisa. Bahkan dalam kondisi apapun, sampai menghembuskan nafas terakhir, ada yang bisa disyukuri. Apa itu? Ya tadi nafas, kaki yang masih bisa melangkah, atap di atas kepala, percakapan sederhana dengan sahabat, teman, keluarga, pelajaran yang kita dapatkan dari hari kemarin, kesempatan kedua di hari ini untuk kita bisa berjuang lagi, tawa yang masih bisa terdengar, Smart FM yang kita masih bisa dengarkan malam ini, dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak hal yang kita bisa syukurin. Karena itu pagi hari kita mau jadikan ritual. Setiap pagi gue mulai. Saya mulai dengan apa? Dengan bersyukur. Mulai pagi dengan bersyukur, Smart Listeners. Ini satu yang sangat luar biasa yang bisa Anda lakukan. Jadi jauhin tuh yang namanya mengeluh pagi hari, atau mungkin ngomel-ngomel gitu ya, marah-marah. Aduh jangan ya, Smart Listeners ya. Itu tidak membangun ke diri kita yang lebih baik. Tapi bersyukur seperti yang kita bahas di Smart Motivation pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan, sabar-sabar, nanti saya bacakan. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini adalah The Power of Morning Rituals, 7 ritual pagi yang terbukti mengubah hidup siapapun dan membentuk kebiasaan kepemimpinan yang hebat. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini cukup banyak ya, dan kita langsung masuk ke tips yang ke-7 nih Pak, yang terakhir. Apa nih Pak Eloy? Yes, jadi awali hari dengan keheningan untuk memimpin, mengendalikan jalannya seluruh hari. Begin the day with silence to lead, to control the course of the day. Tentu pertanyaannya, apa memang betul kita bisa mengendalikan apa yang terjadi sepanjang hari? Jelas tidak. Kita manusia terbatas. Tetapi minimal di awal hari, kita sudah set diri kita ini dengan keheningan. Dan keheningan itu sebetulnya berhubungan dengan doa bagi umat percaya apapun agama keyakinannya. Sekali lagi, semua listeners di dunia yang mengagungkan speed, kecepatan, dan memang begitulah adanya. Apa-apa sekarang kalau kita nggak cepat, ya ketinggalan deh ya. Betul. Dan noise ada di mana-mana. Noise itu apa? Ya berita. Kita buka WA aja itu di grup yang satu banyak banget, di grup yang satu lagi belum berhubungan dengan pekerjaan yang lain. Apalagi kalau sampai media sosial, dan begitu banyaklah noise. Nah, di sini kemudian kehilangan menjadi keheningan, menjadi kehilangan maknanya. Tetapi semua listeners, yang saya mau sampaikan adalah untuk kita yang memang ingin lebih produktif, apalagi belajar untuk memimpin diri, memimpin tim, memimpin organisasi. Silent, keheningan itu, ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan saya tahu membicarakan hal ini pun saya sedang mengingatkan diri sendiri. Karena kita itu ya alarm pagi udah
ngerjain ini, ngerjain itu, dan segala macam. Jadi yang saya mau sampaikan adalah sebelum kita buka handphone, notifikasi, WA masuk, sebelum kita bahkan ngopi pagi, sebelum tanggung jawab menuntut kita harus ini, harus itu, secara sengaja bangun ritual pagi untuk ada ruang untuk kita sendiri bersama dengan, bagi orang-orang beragama, dengan Tuhan, berdoa, dan yang bermeditasi. Jadi sebelum kita sibuk mendengarkan dunia, sibuk mendengarkan orang lain, kita berikan waktulah untuk Sang Pencipta dan Pemelihara hidup kita ini, entah itu melalui firman, sesuai dengan iman agama keyakinan masing-masing, secara sengaja kita berikan waktu untuk itu. So, ada saatnya kita cepat, ada saatnya kita memperlambat, karena kalau tidak, di tengah-tengah dunia yang semakin banyak tuntutan ini, kita bisa kehilangan nafas juga pada akhirnya. Ini loh Mas William, anxiety, bahkan depression, itu semakin meningkat loh di berbagai belahan dunia. Yes. Ya, dan saya kira praktek kebiasaan stillness, mindfulness, meditation, doa, ya memang kita harus belajar. Ini saya lagi bicara dengan diri saya sendiri juga. Ada yang dengan mengatur nafas, ya, bahkan benar-benar silent, diam, doa, dan itu kemudian nggak datang tiba-tiba karena kita sudah terbiasa dengan kesibukan itu, apalagi dengan handphone kita, smartphone kita masing-masing ya, apalagi kalau di kamar itu ada TV, ya terlalu banyak disruption. So itu sebetulnya yang paling penting. Saya menuliskan di dalam buku LHCT ya, Leadership Habits and Culture Transformation. Hari ini menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin, apalagi ya, organisasi ya, menjalankan memimpin tim organisasi itu semakin tidak mudah loh. Semakin hari semakin menantang, sementara sibuk menanggapi disrupsi yang satu, disrupsi lain menyerang. Laju kemajuan teknologi seperti AI semakin menambah kompleksitas hidup ini, belum lagi desakan generasi milenial dan Gen Z, dan hal transparansi, integritas, politik global, aduh banyak banget dah. Jadi seandainya ada satu keterampilan yang dapat Anda latih dan berdampak positif pada minimum 90% kinerja Anda, semua listeners, bayangkan untuk mengembangkan keterampilan itu apa? Ya. Dan itu kemudian yang sekarang digaungkan terus mengenai mindfulness. Mengapa mindfulness itu penting? Karena semakin banyak bukti psikologis, fisiologis, ilmiah bahwa hidup kita penuh dengan ketegangan dan kesibukan yang menimbulkan berbagai tekanan. Tadi saya bilang anxiety, depression, membuat batin kita ini lelah itu loh. Bahkan menyimpan banyak luka. Banyak dari kita mengalami masalah kesehatan mental dan fisik. Berbagai masalah tersebut dapat dibantu secara signifikan hanya dengan meluangkan waktu untuk memperlambat ritme dan belajar. Hanya untuk kembali bernafas secara teratur ini loh. Ya. Betul, merasakan keluar masuknya udara melalui hidung kita akan membuat kita lebih tenang. Benar. Damai dan fokus. Namun mindfulness bukan tentang menghilangkan stres, karena stres adalah bagian dari kehidupan. Namun mindfulness secara lebih efektif membantu kita mengelola stres itu dan berbagai tantangan sepanjang hari. So, itu semua listeners, saya kira poin terakhir dari saya mengenai hal ini. Juga ada satu bab khusus di dalam buku yang saya tulis, ya, Leadership Habits and Culture Transformation. Khusus nih, saya tulis di sana judulnya Busyness and Stillness for Leaders. Yaitu apa? Kesibukan dan keheningan. Khususnya bagi rekan-rekan yang sudah punya tuntutan memimpin tim. Waduh, itu luar biasa loh. Saya belajar ya dari seorang Pico Iyer. Beliau ini mengajarkan tentang seni dalam keheningan.
Ada video talk, ada TED Talk-nya, silahkan dicari. Tapi kemudian saya dari mendengarkan TED Talk-nya, saya akhirnya mencari bukunya. Nah, saya punya bukunya, judulnya The Art of Stillness, Adventure in Going Nowhere. Bagus banget judulnya dan isinya juga. Jadi, sebagai penulis perjalanan, travel writer yang dikenal secara internasional, dia senang berkeliling menikmati keindahan di berbagai tempat di dunia. Dia melakukannya selama puluhan tahun loh. Kemudian dia menemukan keindahan dan makna hidup dalam keheningan. Saya akan akhiri ya pembahasan ini sebelum nanti kita membahas mengenai beberapa pertanyaan. Di sampul buku bagian belakang, Pico Iyer menuliskan begini. Di zaman yang serba cepat, saya mulai berpikir bahwa tak ada yang lebih menyegarkan daripada berjalan lambat. Di era penuh gangguan, tak ada yang terasa lebih mewah daripada memperhatikan. Dan di era pergerakan kesibukan konstan, tak ada yang lebih mendesak daripada duduk diam. Pico Iyer. Apa yang disampaikan oleh Pak Eloy tadi juga dari penulis yang sangat luar biasa ya, bukunya yang dikutip di malam hari ini bahwa keheningan, kemudian juga mindfulness itu juga menjadi modal kita Smartists untuk menghadapi dunia yang serba cepat ini. Ya. Jangan sampai kita terbawa arus gitu ya, yang begitu sibuknya dan kita melupakan diri kita sehingga tadi bisa depresi atau juga kecemasan. Dan yang pasti di malam hari ini Anda yang bertanya mudah-mudahan tidak mengalami kecemasan ya, karena kan saya bacakan langsung. Oke, saya bacakan satu dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah iklan. Selamat malam dari Bapak Hermawan di Jakarta Timur. Pak Eloy, saya punya kebiasaan pagi, di mana pagi hari itu mood saya kurang baik, Pak Eloy. Apakah ini merupakan efek dari pekerjaan saya yang kurang saya sukai, atau karena apa ya? Dari Pak Hermawan di Jakarta Timur. Ya, thank you Pak Hermawan sudah bersama kami. Namanya saja kebiasaan, Bapak. Kebiasaan itu menurut neuroscience adalah di mana bagian tubuh kita ini lebih pandai dari pikiran sadar. Artinya, tadi kan Pak Hermawan mengatakan saya kurang positif moodnya gitu ya. Jadi agak mungkin nggak mood gitu ya menghadapi hari gitu, karena mungkin pekerjaannya. Dia nanya gitu ya, apakah ini triggernya itu? Oke, silakan Pak Eloy. Iya, ya intinya kan dua hal. Yang pertama, kebiasaan yang mood Bapak yang Anda yakini dan sekarang sudah sadarin, ini nggak bisa menolong saya loh. Pertanyaannya, ini mau dipertahankan atau tidak? Jelas tidak. Yang kedua, caranya gimana? Itulah yang sudah kita bahas mulai dari tips yang pertama. Apa itu? Kontrol dulu state of mind Anda. State of mind itu, ya tadi, mood ini. Gimana caranya? Sadarin bahwa 9 detik pertama, 9 menit pertama di pagi hari, itu pertempuran. Sadarin itu dulu. Nah, selama ini, kalau ternyata 9 detik, 9 menit sudah di take over oleh aku ngamut nih, loyo nih, nggak semangat nih, maka Bapak hitung dong. Apa itu? 5, 4, 3, 2, 1. Semangat, 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 semangat. Yes, 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 yes. Bisa, 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 bisa. Lompat, lompat, dan afirmasi. Hari ini adalah hari yang baru, peluang yang baru. Bisa, bisa, pasti bisa. Anda akan terkaget-kaget. Itu tidak sampai 30 detik, Pak, untuk mengubahnya. Tapi kemudian diulang, dan diulang, dan diulang. Jadi dimulai dari apa dulu? Bapak Hermawan, sadari dulu bahwa pertempuran itu terjadi di dalam pikiran. Betul. Mood perasaan itu adalah bagian dari pertempuran itu. Sampai kapan Anda akan dikalahkan di dalam pertempuran tadi? Oh, saya nggak mau dong lama-lama. Saya ingin menang. Caranya bagaimana? Tadi. Bahkan sekarang loh, sekarang tuh ya.
Bapak moodnya seperti apa sekarang? Kalau Anda bisa membayangkan, itu level energi itu ada 1 sampai 1000. Sekarang Anda di level berapa? Oh, saya di level 200. Bagaimana kalau Bapak hitung 3, 2, 1 dan 200 itu naikin menjadi 500? Dengan apa? Dengan gerakan, dengan suara, dengan senyuman. You can do that. Saya bisa. Pak, saya bangun itu dari jam 5 pagi. Lalu siap-siap hari ini nih. Lalu siap-siap, Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian kita pergi ke tempat training. Dari 8.30 sampai 5.30 tadi, itu ngajar. Kita pulang, kita capek, bos. Gimana nih saya bisa senyum? Bisa memberikan yang terbaik? Pak, ini mengontrol pikiran. Karena I know, di dalam pikiran perasaanku terjadi pertempuran. Maunya mah istirahat, tapi kan tidak. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita inspirasikan Indonesia. Mari siaran gitu ya Pak ya. Mari siaran. Kalau ngikutin mood, Pak, nggak akan pernah. Betul. Ini dimulai dari tahun 2013. Ini berarti sudah 12 tahun, Pak. Ini suara sudah mulai loyo juga. Tapi kan 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Ayo kita berikan yang terbaik. Baik, Pak Hermawan juga bisa save video ini ya. Cara seperti tadi. Pak Hermawan bisa save video ini, jadi kalau pagi-pagi lagi kurang smart, langsung nonton video ini ya, Smart Motivation episode ini ya, langsung ya untuk membooster mood Anda. Untuk yang masih antri untuk bertanya nanti saya bacakan lagi, namun kita jeda iklan dulu, tetaplah bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir, namun jangan khawatir, saya akan melanjutkan menyapa Anda di Smart Motivation pada malam hari ini. Dari Pak Rizky Fahreza, ini di Jalan Sutoyo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apakah kebiasaan membuka handphone setelah bangun tidur punya hubungan dengan kinerja seseorang di tempat kerja? Dari Pak Rizky Fahreza di Banjarmasin. Ya, dari berbagai sumber yang saya pelajarin ya Pak Reza, semuanya menyarankan pagi hari itu jangan membuka HP dulu. Karena ketika kita memulainya dengan membuka HP, WA, media sosial, itu kita mengizinkan dunia luar mengontrol pertempuran yang ada di dalam pikiran kita tadi. Dan di pagi hari itu pikiran kita lagi lemah-lemahnya. Karena itu kita harus kuatkan dulu. Entah itu dengan doa, sesuai dengan keyakinan masing-masing, afirmasi positif. Intinya adalah kuasai dulu pikiran ini sebelum kita bolehkan dunia luar menguasainya. Itu adalah ritual pagi yang pertama. Ya, apakah saya membuka HP di pagi hari? Membuka juga. Tetapi yang dibuka apa? Di HP ini ada begitu banyak hal-hal positif kan. Ya. Salah satunya adalah rekaman-rekaman yang baik seperti ini. Saya itu follow beberapa podcast, ada beberapa video YouTube yang saya dengarkan di pagi hari. Jadi, membuka HP, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, disarankan. Tapi kalau membuka HP, sekedar mencari berita dan scrolling, never ever do that early in the morning, Pak. Karena itu mengizinkan dunia luar mempengaruhi dan otak kita di pagi hari perlu untuk kita kuatkan terlebih dahulu. Demikian, Mas William. Baik ya, kita harus menguatkan otak kita terlebih dahulu ya. Jangan sampai banyak informasi masuk yang tidak terlalu penting, itu mengontrol hari kita ke depannya. Terima kasih ya Pak Fahreza di Banjarmasin. Kemudian selamat malam dari Mbak Nana di Makassar. Pak Eloy, bagaimana membangun semangat di pagi hari ketika
pada saat bangun itu saya sudah sering terlambat. Nah, ini dia kaitannya dengan keterlambatan dan bisa dikatakan disiplin tanda kutip gitu ya. Nah, ini dia singkat sih pertanyaannya, Mbak Nana. Oke. Silakan. Mbak Nana, apapun yang dilakukan secara berulang, bukan hanya Mbak Nana loh, termasuk saya, termasuk Mas William dan seluruh orang-orang di dunia ini. Apapun yang dilakukan secara berulang, itu adalah hasil dari identitas seseorang. Identitas itu apa? Cara seseorang memandang dirinya. Maksudnya apa? Orang yang memandang dirinya disiplin tidak mungkin bangun terlambat. Jadi kalau Mbak Nana mau menyelesaikan kebiasaannya selalu bangun terlambat, mulai dari apa? Membangun identitas dirinya dulu. Loh, maksudnya apa? Mulai sekarang pandang diri Anda, lihat diri Anda, komitmenkan menjadi orang yang disiplin. Jadi Anda mulai mengatakan, aku orang yang disiplin. Anda mulai menuliskan, aku orang yang disiplin. Anda mulai melihat ke kaca, aku orang yang disiplin. Ini namanya adalah menyusun neuron. Maksudnya apa sih? Begini ya. Identitas negatif membentuk kebiasaan yang buruk. Kebiasaan buruk memperkuat identitas negatif. Ya. Sekali lagi, identitas negatif itu apa, Mbak Nana? Identitas negatif itu adalah cara seseorang memandang dirinya. Maka dalam profesi apapun, entah itu seorang tentara, seorang pengacara, seorang guru, politisi, pengusaha, atlet, artis, penyanyi, orang-orang yang berhasil di bidangnya pasti memandang dirinya berbeda dibandingkan orang-orang yang tidak berhasil di bidang itu. So, bangunlah sebagai prinsip hidup Anda sekarang, Mbak Nana, bahwa Nana itu seorang yang disiplin. Itu dulu. Oke. Kalau memperkenalkan diri, saya Nana. Di dalam pikiran, seorang yang disiplin. Nah, nanti sekali saja Anda tiba di kantor 10 menit lebih awal, maka 10 menit lebih awal itu menguatkan identitas Anda sebagai seorang Nana yang disiplin. Demikian, Mbak Nana. Oke, dibangun di pikiran dan kita meyakinkan diri kita dulu ya, Pak. Jadi kayak identitas itu kita kayak mensugesti diri nggak sih, Pak Eloy? Kalau kasus yang Mbak Nana ini? Betul sekali, kita itu kan memulainya dengan identitasnya dulu loh. Misalnya kalau di perusahaan ada yang namanya tata nilai atau core values. Itu yang tadi dan di berbagai perusahaan saya ajarkan. Bedanya apa sih kebiasaan dengan budaya? Kebiasaan itu ada di level individu. Kalau budaya ada di level tim, level perusahaan, level sebuah bangsa. Yang menarik, di dalam perusahaan-perusahaan itu sudah banyak punya tata nilai. Ya. Walaupun banyak yang tidak menghidupinya, tetapi yang menarik di dalam pribadi ini, banyak orang yang menjalani hari dan hidup selama puluhan tahun, tidak pernah secara sengaja menentukan prinsip nilai untuk dihidupin. Salah satunya apa? Disiplin. Kalau Mbak Nana ingin menjadi orang yang disiplin, karena sekarang ada kebiasaan tidak disiplin, mulai adalah membangun prinsip diri ini loh. Identitas diri ini loh. Saya adalah Nana, Nana yang disiplin. Itu dibangun, dikuatkan, diulang. Dan setiap kali Anda nanti datang ke tempat kerja, ikut meeting tidak terlambat, maka identitas itu semakin kuat. Semakin kuat. Lama-lama Anda tidak pernah terlambat lagi bangun paginya. Oke, baik ya. Semoga menginspirasi Anda yang di malam hari ini mungkin ingin mendapatkan motivasi di pagi hari. Tadi ada beberapa case ya yang sudah dibacakan, itu bisa menyaksikan video ini kembali sehingga pagi-pagi langsung termotivasi ya. Ada beberapa cara tadi, termasuk juga teknik untuk bergerak di pagi hari ya, Pak Eloy. Oh ya, betul sekali. Oke. Ya. Baik, Pak Eloy, sebagai closing statement di malam hari ini apa yang disampaikan, Pak? Thank you. Kita akan ulang secara cepat 7 ritual dan kita tutup. The power of morning rituals. Yang pertama,
Kuasai kondisi pikiran dan perasaan mental state Anda di pagi hari. Sebelum apa? Sebelum dunia menguasainya. Jadi jangan membuka handphone browsing sebelum Anda menguasai pikiran ini. Yang kedua, mulai hari dengan mengerjakan sesuatu yang sulit. Ya, jadi entah itu olahraga 5 menit, ya kan? Entah itu bagi saya salah satunya bangun pagi itu 5:30 itu sudah mengantarkan anak ke sekolah. Kecuali kalau training seperti tadi pagi hari ini itu ada driver. Istri saya punya driver tadi yang bisa ke rumah, memang di hire-nya dari awal itu bisa untuk mengantar anak. Yang ketiga, ucapan afirmasi tadi itu loh, saya orang yang disiplin. Saya orang yang jujur, saya pekerja keras. Bayangkan kalau pagi hari sudah dimulai dengan menguasai pikiran ini, kemudian memulai hari dengan siap ikhlas mengerjakan hal-hal yang sulit, lalu ucapkan afirmasinya. Saya bisa memimpin diri, saya bisa memimpin dengan baik. Yang keempat, gerakan tubuh. Gerakan tubuh karena emotion is created by motion. Perasaan itu ditentukan oleh gerakan-gerakan kita. Dan itu bisa, bahkan kita lagi tidur gitu ya. Anda bisa command your mind, kontrol pikiran dengan 3, 2, 1, smile. Oke. Dan Anda senyum. Dan yang kelima, mulai menulis. Ya, tadi kita sudah katakan to-do list pagi. Yang keenam, jadikan rasa syukur sebagai pegangan. Hitunglah apa yang bisa disyukurin. Dan yang terakhir, mari kita memulainya dengan keheningan, dengan doa, dengan meditasi, sesuai dengan iman, agama, keyakinan masing-masing. Lakukan 7 hal ini dan kita saling doakan. Kita menjadi semakin sukses, semakin sehat, dan semakin bahagia. Amin ya. Ini 7 ritual pagi yang terbukti mengubah hidup Anda. Semuanya bisa Anda langsung praktekkan mulai besok pagi. Pak Eloy, terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya di malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Smart Business, demikian Smart Motivation. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, dan transform organizational culture. See ya. Sampai jumpa. Thank